Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para mahasiswa sekalian, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu terkait dengan inspeksi K3. Nah, ini adalah video lanjutan dari inspeksi K3, di mana kali ini kita akan membahas tentang kategori dari inspeksi K3. Nah, di sini ada beberapa kategori. Pertama itu dilihat dari tanggung jawab inspeksi, kemudian dari jenis inspeksi. Nah, kalau dari tanggung jawab, ini inspeksi ini terbagi atas dua, di mana ada eksternal dan internal. Kalau eksternal berarti di luar dari perusahaan, ya. Kalau internal berarti di dalam perusahaan. Nah, sedangkan jenis inspeksi, nah ini ada yang terencana dan ada yang tidak terencana. Kalau terencana berarti sudah terjadwal, tersistem. Nah, kalau tidak terencana ini biasanya jika ada kejadian tertentu yang terjadi secara mendadak, nah ini perlu dilakukan inspeksi, maka tidak perlu ada perencanaan, langsung lakukan inspeksi saja. Nah, ini ada fungsi lembar laporan kondisi. Jadi nanti dari hasil inspeksi itu ada laporan, ya. Nah, ini sebagai dasar penentuan tindakan, ya. Jadi nanti apa yang mau dilakukan, tindakan apa yang melakukan. Nah, kemudian dokumen K3 dan umpan balik karyawan. Nah, ini juga, ya. Jadi dari inspeksi tadi, inspeksi ini kan sebenarnya adalah kita akan mendapatkan hasil umpan balik atau respon dari karyawan terkait dengan apa saja yang ditemui di tempat kerja tersebut. Nah, kemudian data analisa terakhir K3, ya, ini kemudian sebagai barometer kesadaran karyawan terhadap K3. Jadi ada indikatornya lah, gitu ya. Ada indikator bahwa ini sudah sampai di mana tingkat kesadaran dari karyawan tersebut terhadap perilaku K3 atau program K3. Nah, kemudian yang kelima adalah sebagai bahan laporan Departemen K3 dan manajemen, ya. Jadi dari laporan inspeksi ini, ya, ini sebagai bahan laporan, ya. Nah, ini bentuk formnya, ya, laporan inspeksi. Ini salah satu contoh, mungkin tiap berbeda-beda, tiap tempat mungkin berbeda-beda. Intinya ada beberapa di sini. Ada temuan, ada tindakan, ada dasar inspeksi. Nah, ini, ya. Ini kemudian penyelesaian, ini rencana aktual. Kalau rencana, kemudian ini tanggalnya kapan, ya, kemudian dilaksanakan kapan. Nah, ini, ya. Kemudian ada tanda tangan di sini, penanggung jawab area di inspeksi, ya. Nah, ini. Nah, 5 informasi yang perlu ditulis di lembar pengamatan, ya, dari lembar inspeksi tadi. Yang pertama adalah ini tindakan tidak aman yang diamati, ya. Jadi adanya tindakan tidak aman yang diamati, ya. Nah, kemudian tindakan perbaikan segera. Jadi ini, ya. Nah, jika ada tindakan tidak aman yang diamati, ada dapat ditemukan, maka dibuat juga tindakan perbaikan segeranya, ya. Nah, kemudian tindakan pencegahan tidak terulang. Jadi nanti tindakan perbaikannya, teguran, sanksi atau bagaimana. Kemudian dilanjutkan ini tindakan pencegahan supaya tidak terulang bagaimana, ya. Apakah ada kesepakatan perjanjian dengan karyawan, ya, konsekuensinya apa. Nah, kemudian yang keempat ada tanda tangan dan nama jelas Anda dan nomor karyawan, ya. Nih. Jadi ada tertera di situ, ya, nomor registrasinya. Nah, yang terakhir ada tanggal dikeluarkannya lembar pengamatan tersebut kapan, ya, karena kan sebagai bukti, ya, sebagai bukti bahwa ini sudah pernah dilakukan. Ini sudah dilakukan pada tanggal inspeksi ini dilakukan pada tanggal sekian. Nah, inspeksi terencana, nah ini ada observasi, pengamatan, ya. Nah, ya, kalau observasi ini ada
tata letak ya. Nah, kalau inspeksi periodik, nah ini ada inspeksi bagian tempat kerja ya, tempat atau kritis, nah daerah tidak aktif atau ditinggalkan. Nah ini kalau dia secara periodik ya. Nah, 6 prinsip observasi ketiga. Nah, jadi semua pertama ya, bahwa semua kecelakaan dapat dicegah ya. Nah, kemudian K3, tanggung jawab semua karyawan. Jadi K3 itu tidak hanya tanggung jawab ahli K3-nya di situ, tapi juga tanggung jawab semua karyawan dan yang pemilik perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga, semua bahaya harus diamankan. Jadi setiap temuan apapun itu, bahaya apapun itu harus diamankan, jangan sampai dibiarkan. Kemudian melatih karyawan bekerja aman. Nih ya, harus bisa melatih karyawan bekerja aman. Kemudian pencegahan kecelakaan usaha yang mulia ini. Jadi mencegah kecelakaan itu ya sebagai ya merupakan usaha yang mulia, sangat bagus sekali. Dan terakhir, bekerja aman, kondisi pekerjaan pun aman ya ini ya. Nah, inilah 6 prinsip observasi K3. Nah, ada lagi pengawas. Nah ini ya, pengawas ini ya tadi sama juga inspeksi tadi. Nah, harus memiliki waktu khusus untuk inspeksi, jadi tidak ada sambilan atau bagaimana ya, dia punya harus waktu khusus. Kemudian melakukan pengamatan total seorang karyawannya, pengawasnya, pengamatan total, jadi harus detail ya, konsentrasi. Lalu kemudian penggunaan lembar pemeriksaan yang standar ya, ini juga jadi ada standar lembar pemeriksaannya dan lembar checklistnya ya, observasi ini ya sesuai standar. Cermat, menyeluruh, dan uji coba. Jadi harus cermat, teliti ya, menyeluruh. Kemudian ada uji cobanya, ada uji ininya ya. Lalu yang terakhir ada pelaporan dan rekomendasi perintah kerja. Jadi ya di formnya tadi itu juga harus ada rekomendasi apa yang harus dilakukan. Ya, ini laporannya apa ditemukan, kemudian rekomendasinya apa. Nah, kemudian housekeeping. Nah, ini tata letak. Nah ini gang ya, jadi gang terhalang oleh barang-barang. Nah ini ya, kalau misalkan kita melakukan inspeksi untuk terkait dengan housekeepingnya, tata letaknya, ini ya yang sering jumpai ya, gang terhalang oleh barang-barang, penyimpanan perkakasnya bagaimana ya, kemudian penampungan kotoran kalau misalnya ada kotoran atau limbahnya, penempatan barang ya sudah sesuai atau tidak tempatnya. Lalu kemudian ya ini juga penempatan barang ini juga terkait tempat fungsinya maupun sesuai tidak dengan tempatnya, karena ada beberapa barang atau bahan itu kan yang punya sifat kimia, jadi juga harus dicek ya, punya sifat kimia. Ini nggak boleh taruh di panas misalkan, ini nggak boleh taruh di tempat panas, ini nggak boleh taruh tempat dingin, ini tidak boleh ditaruh di tempat yang misalkan ini bahan beracun, tak boleh ditaruh dari tempat bahan makanan misalkan, bahan baku. Nah ini ya. Kemudian penataan letak, layoutnya nih ya, jadi harus dilihat ya. Kemudian serpihan atau potongan material, bagaimana nih dari karyawannya ya, apakah bersih atau bagaimana terkait dengan serpihan potongan material ini ya, masih ada berserakan atau enggak. Kemudian jajaran zat cair ini untuk yang inspeksi terkait dengan housekeepingnya. Penelitian objek kritis. Nah ini jadi dari hasil inspeksi ini juga kita bisa lihat, bisa menentukan ya potensi kerugiannya bagaimana ya. Kemudian kalau terjadi sesuatu di sini atau bahaya kecelakaan di sini, potensi kerugiannya bagaimana. Kemudian pengalaman perawatan ini juga, jadi dilihat perawatan alatnya ya, catatan kerugian ini sebagai nanti untuk pengendalian lah ya, tindakan penanggulangan. Jadi sebagai pertimbangan penentuan objek kritis ini ya, dari potensi kerugian bagaimana, pengalaman perawatannya bagaimana, catatan kerugian ya sudah pernah terjadi, catatan perawatan sudah berapa kali diservis atau diperbaiki, catatan kecelakaan sudah berapa kali terjadi kecelakaan, potensi kecelakaan ini juga ya, dan buku petunjuk dan interview karyawan ini sebagai untuk bahan penentuan objek kritis. Kemudian ini
yang perlu dilihat juga kondisi fisik umum. Nah, jadi bagaimana ini pemindahan energi mekanik ya, energi mekanik ini fisika ya, di energi mekanik bagaimana pemindahan energinya ya, apakah konduksi atau bagaimana ya. Kemudian pelindungan mesin, pelindung mesinnya ya, cover mesin, ini penilaiannya sudah sesuai atau belum ya, atau ada berfungsi atau tidak pelindungnya ini ya, ada kerusakan. Kemudian pemasangan listrik, ini juga terkait dengan pemasangan listrik. Tabung gas bertekanan, kalau ada menggunakan tabung gas ini juga dilihat ya. Bahan yang mudah menyala, maksud menyala ini mudah terbakar, tapi yang kertas ya atau apa, nah ini juga harus dilihat apakah ada di situ dan kemudian berdekatan nggak dengan tempat yang menghasilkan api ya. Kemudian jalan keluar juga harus dilihat, karena ini juga terkait dengan nanti evakuasi dan segala macamnya. Jadi bagaimana jalan keluarnya ini apakah aman atau berserakan atau bagaimana. Kemudian alat pemanjat atau tangga ini juga harus dicek ya. Perkakas tangan ya, material handling ya, gang atau walkway, nah ini terkait gang tempat kerjanya ya, jalannya itu ya, jalan-jalan di tempat kerjanya itu juga harus dicek ya. Gudang penyimpanan juga, label kunci, label dan kunci ya, lotonya ya, kemudian ini label-label kunci, label bahannya ya, kuncinya, dan juga harus dicek. Kemudian sisa bahan atau material atau si bahan sampingan ini juga harus diperiksa ya, ada nggak tercecer atau bagaimana di tempat tersebut. Nah, pengendalian pencegahan kebakaran ini juga terkait kalau untuk inspeksi sistem kebakaran. Ini yang dicek adalah yang pertama sistem alarm dan deteksi. Jadi ini inspeksi ya, apakah berfungsi atau tidak. Kemudian sistem penyiramannya, bagaimana tekanannya ya, sprinklenya sesuai atau tidak, bagaimana sistem penyiramannya ya, tentunya diukur nanti tekanan dari tekanan airnya. Lalu kemudian evakuasi kebakaran, jalur evakuasinya ya, jalur rambu-rambu evakuasi, nah itu ya. Kemudian pemadam api portable atau ini APAR ya, APAR-nya apakah berfungsi bagus ya atau sudah kadaluarsa, ini juga harus diperiksa. Kemudian pencegahan kebakaran, ada dilakukan bagaimana ini sistem penanggulangan kebakaran ya, aktif ya. Nah ini sistem proteksi kebakaran aktif, nah itu ada sprinklenya, ada apanya ya, dan maupun pasif ya. Kemudian pengurangan kebakaran, nah ini juga pasifnya, pintu jalur evakuasinya ya. Nah ini pemberitahuan kebakaran, terkait ini juga informasi atau pemberitahuan ya, speakernya itu dicek juga bisa berfungsi atau tidak ya. Kemudian pelayanan kebakaran, ini terkait tenaga atau safety apa, fire safety-nya ya. Ini juga ya. Jadi orang yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan kebakaran juga harus ditanyakan ya, diinspeksi. Kemudian peralatan kebakaran, ini terkait dengan untuk pencegahan kebakaran. Lingkungan dan kesehatan, ini kalau inspeksi yang terkait dengan lingkungan dan kesehatan, ini akan dilihat dari bahan yang digunakan, korosi, material beracun kah ya, ada menggunakan itu ya, bahan-bahan korosi atau material beracun. Kemudian ventilasinya bagaimana, sistem ventilasi, kemudian kebisingannya, ada nggak radiasi, nah ini nggak diukur. Kemudian temperatur, bagaimana penerangannya tempat kerja tersebut, ada bahan berbahaya atau tidak, dan alat pelindung diri. Ini yang untuk lingkungan dan kesehatan. Ada tahap ini, kemudian itu ada kategori ya dari inspeksi. Nah ini kita lanjut ke tahap inspeksi. Nah tahap inspeksi yang pertama adalah persiapan inspeksi. Tentunya sebelum kita melakukan suatu inspeksi ini perlu ada persiapan terkait alat-alatnya, apa yang mau disiapkan ya, lembar checklist, panel. Kemudian kalau menggunakan alat ukur, tentunya juga harus dicek alat ukurnya apakah sudah terkalibrasi atau belum ya, siapa personilnya, nah ini juga harus disiapkan. Kemudian layout untuk inspeksinya dari mana ke mana. Nah yang kedua, adanya dilakukanlah inspeksi atau actionnya ya. Nah
di sini ada siklus pengamatan. Bagaimana siklus pengamatannya, dari mana dulu nih yang mau dilihat ya. Kemudian objek inspeksi. Nah, tentunya tadi kan ada banyak tadi ya, apakah lingkungannya atau fisiknya atau kebakarannya. Nah, tentu juga harus ditentukan ya, kemana nih mau dilihat. Pengamatan total, nah, jadi dilakukan dilihat yang total. Kemudian klasifikasi bahayanya sampai ya ini. Nah, kemudian terakhir ada laporan inspeksi. Nah, tentunya nanti akan dibuat laporan inspeksi. Nah, laporan ini juga ada standarnya ya, nanti silakan dicari saja. Nah, ini siklus pengamatan ya dari K3. Pertama memutuskan, lalu berhenti, kemudian mengamati, lalu kemudian bertindak, dan terakhir melaporkan ya. Jadi memutuskan, kita hentikan kalau misalkan terjadi ada bahaya, kita berhentikan. Kalau kita amati, kemudian buat tindakan apa yang perlu ditanggulangi dan dilaporkan. Nah, ini ya, jadi hampir semua kecelakaan akibat tindakan tidak aman. Nah, pertama tidak pakai APD. Nah, ini ya. Nah, kecelakaan pertama itu yang paling tinggi di sini adalah posisi seseorang ya, 30%, kemudian tidak pakai APD 12%, lalu peralatan 28% ya, nomor 2 ini peralatan nih, kemudian reaksi seseorang dan prosedur dan keteraturan atau peraturannya ya, 12%. Nah, ini ya yang bisa menyebabkan kecelakaan. Jumlah kecelakaan yang digambarkan oleh, nah ini ya, jadi paling tinggi itu adalah tindakan tidak aman atau unsafe act ya, 96%. Sebab lainnya adalah 4%. Nah, ini biasanya kondisi, peralatan yang jelas. Yang tinggi adalah tindakan tidak aman. Nah, sistem observasi juga meliputi dari APD, posisi seseorang, reaksi seseorang, dan perkakas peralatan. Nah, ini kemudian dilihat juga dari prosedur dan peraturan. Nah, ya. Jadi dilihat dulu APD, reaksinya, kemudian posisinya, perkakas peralatan yang digunakan. Nah, ini di combine comparekan nanti dengan prosedur, apakah ada ini semua atau tidak ya, apakah sudah sesuai yang dipakai ini atau tidak ya. Kemudian prosedurnya sudah standar atau belum. Nah, ini kalau misalkan ternyata mereka tidak menggunakan APD, ternyata di prosedurnya tidak ada masuk terkait dengan kewajiban menggunakan APD, berarti ada masalah di prosedur dan peraturannya. Ini alat pelindung diri ya, yang sudah tentunya kalian sudah pernah pelajari ya. Nah, ini reaksinya ya, yang perbuatan seseorang jika dilihat nanti kalau tindakan tidak aman, ada yang membutuhkan APD, merubah posisi, mengatur kembali pekerjaan, menghentikan pekerjaan jika terjadi sesuatu ya, kemudian memasang kabel pembunyian. Nah, ini kalau misalkan ada ya sistem pengembokan atau lockout lotonya ini ya, bagaimana. Nah, ini kemudian posisi seseorang ada terbentur. Nah, ini kalau terjadi kecelakaan ya, ini terkait jepit. Nah, ya ini kemudian perkakas peralatan ini sesuai dengan pekerjaan. Nah, apakah dipergunakan dengan benar ya, peralatannya apa, sesuai nggak dengan pekerjaannya. Kalau misalkan memotong pakai gunting atau pakai pisau ya apa misalkan. Nah, kemudian digunakan dengan benar ya, sesuai ya. Nah, kemudian aman kondisinya. Nah, dilihat lagi alatnya aman atau tidak. Nah, ini yang perlu diinspeksi ya, lihat. Prosedur dan tata cara ini, apakah cara kerja standar memadai untuk pekerjaan. Dilihat lagi SOP-nya sudah sesuai atau belum. Apakah cara kerja standar sudah ditetapkan. Nah, ini. Kemudian apakah cara kerja standar sudah dipertahankan. Terkadang kan ada yang sudah standar, sudah ditetapkan tapi tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh karyawan atau berubah-ubah. Nah, ini tentunya juga perlu dilihat lagi bagaimana standar cara kerjanya ya. Ini kalau dari pengamatan total ya, bagaimana sih pengamatan total itu ya, melihat
mendengar, membawi, meraba, dan merasakan. Jadi melihat betul-betul apa yang melihat betul-betul apa aja yang ditemui, ya, baik tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Kemudian ada lagi namanya bahaya di situ kah, seperti itu, ya. Kemudian mendengarkan ini betul apakah ada bising. Kemudian mendengarkan juga dari karyawannya, ya, keluhan karyawan, apa tanggapan dari karyawannya. Kemudian membawi atau mencium. Nah, ini mencium di sini apabila ada ditemukan atau merasakan bau-bau misalkan gas, ya, atau gas beracun atau bahan-bahan beracun lainnya yang menguap, ya. Meraba, misalnya diraba apakah ada duri atau benda-benda tajam, ataupun di situ nanti ada muncul panas atau yang lainnya yang membahayakan. Kemudian merasakan. Nah, kita juga sambil merasakan di situ apakah ada sesuatu yang tidak nyaman untuk bekerja. Ini, ya, salah satu tahapan untuk kegiatan pengamatan total, ya. Nah, ini klasifikasi bahaya, ya. Jadi kelasnya kelas A, ya, jika menghasilkan mengakibatkan cacat tetap, meninggal atau hilangnya bagian tubuh, ya, rusak parah peralatan material bangunan. Kemudian kelas B, jika bahaya ini menimbulkan cedera berat, sakit berat, cacat sementara, nah, kerusakan alat, material bangunan, dan lain-lain. Nah, itu, ya. Kemudian laporan inspeksi. Ini tadi terkait klasifikasi bahaya. Kemudian kita lanjut ke laporan inspeksi. Nah, laporan inspeksi ini syaratnya, ya, jadi laporan itu harus ditulis dengan jelas. Kemudian ada nomor temuan berurutan, ya. Kemudian dinomorkan apa temuan-temuannya berurutan. Kemudian klasifikasi temuan bahaya, ini harus diklasifikasi di mana-mana aja bahaya temuannya. Apa ini, apakah bahaya atau tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman, ya, atau kebakaran, misalkan gitu, potensi kebakaran. Nah, space cukup, ya. Cakupan temuan terakhir, ya, yang lalu kemudian beri tanda, ya. Lalu kemudian laporan tindak lanjut apa yang mau dilaksanakan atau dilakukan berikutnya dari hasil temuan ini, ya. Nah, tindak lanjut ini, ya, ada berupa perintah kerja atau peringatan. Kalau misalkan terkait dengan tindakan tidak aman, nah ini, ya, posisikah dia yang salah atau ada melakukan tindakan tidak aman, di sini ada perintah kerja ataupun peringatan, ya. Nah, kemudian atau warning biasanya, ya. Kemudian yang kedua, pantau keperluan pekerjaan dan perbaikan. Jadi juga apa yang dibutuhkan, temuan di situ, ya. Kemarin ada misalkan ada temukan keluhan pekerja bahwa di sini alatnya agak sedikit lambat bekerjanya atau berbunyi atau bising atau bagaimana. Nah, itu kan akan dipantau, ya, apakah hari itu sajanya dia bising atau setiap hari. Nah, ya. Nah, ini kan terkait juga kadang kita saat kita melakukan inspeksi, nah, alatnya nggak berulah atau tidak menghasilkan bising, tapi pada saat bekerja dilaksanakan atau di hari biasanya muncul atau timbul kebisingan. Nah, ya, seperti itulah, ya, muncullah bahayanya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan sesuai dengan rencana kerja, ya. Ini jadi apa tadi yang ditemukan, kemudian dibuatlah rencana kerjanya, tidak lanjutnya apa. Nah, ini tentunya harus sesuai. Kemudian yang keempat, pantau selama pelaksanaan kerja. Jadi apa yang tidak lanjutnya tadi, perbaikan itu juga harus dipantau, ya. Nah, kemudian yang kelima, dinyatakan cukup uji, ya. Kemudian evaluasi training dan SOP. Ini kalau misalkan apakah cukup atau perlu diuji lagi atau dievaluasi lagi atau ada SOP-nya perlu dibuat, ya. Ini terkait penanggulangan. Kemudian terakhir, tinjau ulang setelah operasi beberapa saat kemudian. Jadi ini juga, ya, jadi setelah dilakukan perbaikan tentunya kita harus tinjau ulang apakah perbaikannya sudah maksimal atau sudah sesuai, ya, ada yang diharapkan atau masih ada kekurangan. Ini perlu makanya perlu dilakukan tinjau ulang. Itu tadi terkait dengan pelaksanaan inspeksi, ya, dan tahapan-tahapan inspeksi dan juga kategori inspeksi.
Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.